Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Baik pemirsa Polri TV, saya Brigpol Penyendra. Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah berhasil mengamankan 4 residivis pencurian di 36 lokasi berbeda di Kabupaten Sigi, Palu. Membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Dalam penangkapan, Resmob Polda Sulawesi Tengah berhasil mengamankan 4 pelaku setelah beraksi di 36 lokasi berbeda di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Berikut laporannya. Polres Katingan mendistribusikan hasil panen jagung dari para petani lokal menuju gudang Bulog Palangkaraya. Mengatakan pengungkapan ini berawal ketika tim Resmob Polda Sulawesi Tengah berhasil mengamankan tersangka pertama, yakni pria berinisial QQ berusia 20 tahun. Si Propam Polres Aceh Tengah menggelar kegiatan bakti religi di pesantren Al-Fatah Ummul Qura. Kembali 3 tersangka lain, yakni DA, FM, dan AS di lokasi yang berbeda. Dan barang bukti 2 unit sepeda motor turut diamankan, sementara untuk puluhan motor lain, serta barang bukti elektronik. Di informasi pertama, pemirsa, Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah berhasil mengamankan 4 residivis pencurian di 36 lokasi berbeda di Kabupaten Sigi dan Palu. Dan berikut ini laporan dari personel Bithumas Polda Sulawesi Tengah, Brigpol Vindi Indriani. Baik pemirsa Polri TV, saya Brigpol Penyendriani, personel Bithumas Polda Sulawesi Tengah melaporkan bahwa unit reserse mobile Jatan Ras Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Dalam penangkapan, Resmob Polda Sulawesi Tengah berhasil mengamankan 4 pelaku setelah beraksi di 36 lokasi berbeda di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Berikut laporannya. Direskrimum Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Joko Cahyono mengatakan pengungkapan ini berawal ketika tim Resmob Polda Sulawesi Tengah berhasil mengamankan tersangka pertama, yakni pria berinisial QQ berusia 20 tahun pada Senin dini hari. Dari hasil interogasi dan pengembangan, tim Resmob Polda Sulawesi Tengah berhasil mengamankan kembali 3 tersangka lain, yakni DA, FM, dan AS di lokasi yang berbeda. Dan barang bukti 2 unit sepeda motor turut diamankan, sementara untuk puluhan motor lain, serta barang bukti elektronik masih dalam proses pencarian. Polda Sulteng di jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum sudah mengamankan 4 orang tersangka. Saat ini sudah dalam kondisi kita lakukan penahanan. Sudah kurang lebih 1 minggu yang lalu. Mereka berhasil melakukan pencurian kurang lebih 36 unit kendaraan bermotor berbagai merek roda 2. Termasuk penadahnya atau pembelinya kita lakukan penahanan juga. Nah, dalam hal ini selanjutnya Polda Sulteng, Direktorat Reserse Kriminal Umum tengah melakukan upaya pengembangan lebih lanjut sehingga tidak menutup kemungkinan nanti ke depan akan berkembang lebih banyak lagi. Modus para pelaku adalah mengincar kendaraan dan barang berharga di tempat umum seperti di area masjid hingga fasilitas umum. Sementara itu, salah satu korban, Sumardin warga Baya Oge Palu, mengapresiasi kinerja Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah dalam menangani kasus pencurian motor tersebut. Alhamdulillah, motor saya sudah diketemukan. Waktu itu hilang pada saat saya salat subuh di bulan puasa. Dan saya melapor ke Pak Polisi, ternyata berapa bulan ini sudah diketemukan. Saya bersyukur karena saya sudah dibantu oleh Bapak Polisi untuk mendapatkan motor saya. Dan akibat perbuatannya, para tersangka terjerat hukuman pidana penjara selama 7 tahun. Direskrimum Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Joko Cahyono
menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati ketika memarkirkan kendaraan, khususnya di tempat umum. Ia menyebut Polda Sulawesi Tengah terus berkomitmen untuk menindak tegas pelaku maupun penada, serta terus meningkatkan patroli dan operasi untuk menekan angka pencurian motor. Dari Palu, saya Brigpol Finindrani melaporkan langsung untuk Polri TV. Pemirsa, 4 pelaku ikut melakukan penyerangan dan penjarahan pagar Mapolres Salatiga, Jawa Tengah saat aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. 4 pemuda diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga. Para pelaku ditangkap setelah wajahnya viral di media sosial saat melakukan penjarahan pagar. Dari keterangan tersangka, mereka berjumlah 4 orang bersama satu saksi awalnya datang ke lokasi untuk menyaksikan unjuk rasa. Massa sempat ricuh dengan melakukan perusakan pagar Mapolres Salatiga meski berhasil diredam aparat keamanan yang berada di lokasi. Dalam situasi tersebut, sebagian pagar yang rusak diseret dan ditumpuk di pinggir jalan. Kesempatan itu dimanfaatkan para tersangka untuk membawa salah satu potongan pagar besi kemudian disimpan di rumah salah satu pelaku dengan rencana akan dijual. Melalui serangkaian penyelidikan dan patroli cyber, tim Resmob Satreskrim Polres Salatiga berhasil menemukan bukti video di aplikasi TikTok yang memperlihatkan 3 orang mengangkut pagar besi menggunakan sepeda motor Honda Beat. Dari hasil penyelidikan mendalam, petugas berhasil mengamankan para pelaku beserta barang bukti. Adapun tersangka yang berhasil diamankan, Angga Aditya Saputra, Rida Dwi Arianto, Maulana Umar Said, dan RZN, pelajar asal Salatiga yang penanganannya dilakukan melalui berkas perkara terpisah. Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 1 unit pagar besi panjang 360 cm, 2 unit sepeda motor, dan 1 unit handphone dan beberapa pakaian yang digunakan saat kejadian. Kapolres Salatiga AKBP Veronica menegaskan bahwa jajaran Polres Salatiga akan terus mengawal penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penyerangan atau rusuh pada tanggal 29 Agustus di Mako Polres Salatiga. Adapun yang kami dapatkan kejadian itu adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan penghasutan untuk melakukan perbuatan pidana atau perusakan saat terjadi unjuk rasa atau berujung kericuhan yang tanggal 29 Agustus sekitar pukul 23.00 dengan kerugian pagar Polres yang telah dirusakkan dan dibawa lebih kurang ada 20 yang rusak, 7 yang hilang, dan kerugian lebih kurang 67 juta. Ada 4 tersangka, ya, 4 tersangka atas nama AS, RD, MU, ya, dan IA. Kapolres berpesan masyarakat khususnya generasi muda tidak mudah terprovokasi, tetap menjaga kondusivitas dan mempercayakan sepenuhnya penegakan hukum kepada aparat kepolisian. Dari Humas Polres Salatiga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, sebagai upaya memperkuat peran Babin Kamtibmas di tengah masyarakat, Polda Kepulauan Riau menyelenggarakan rapat koordinasi tahun anggaran 2025 di Hotel Nagoya Hill Batam pada Selasa 30 September 2025. Kegiatan ini mengusung tema peningkatan kemampuan Babin Kamtibmas jajaran Polda Kepri dalam mewujudkan swasembada pangan di desa binaan guna mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan Rakor Babin Kamtibmas yang ditujukan untuk perkuat Kamtibmas dan ketahanan pangan ini dihadiri oleh Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin.
Wakapolda Kepulauan Riau Brigjen Pol Anom Wibowo, pejabat utama Polda Kepulauan Riau, serta 121 peserta yang terdiri dari Kasat Binmas, personel Ditbinmas, dan para Babin Kamtibmas jajaran. Wakapolda Kepulauan Riau menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bukan sekedar agenda tahunan, melainkan wujud nyata komitmen Polda Kepulauan Riau dalam menjaga stabilitas keamanan, sekaligus mendukung program ketahanan pangan. Babin Kamtibmas adalah garda terdepan kepolisian di tingkat desa. Selain memastikan situasi Kamtibmas tetap kondusif, Babin Kamtibmas juga memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat ketahanan pangan di tengah masyarakat. Kapolda Kepulauan Riau juga menekankan pentingnya koordinasi dan alur informasi yang jelas hingga ke tingkat paling bawah. Sementara itu, dalam memberikan penyuluhan, Babin Kamtibmas perlu menggunakan pendekatan positif agar lebih diterima masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui kegiatan ini, Polda Kepulauan Riau berharap Babin Kamtibmas semakin profesional, responsif, dan mampu menjadi penghubung yang efektif antara Polri dengan masyarakat. Dengan demikian, stabilitas keamanan dapat terjaga, program ketahanan pangan berjalan dengan optimal, dan masyarakat Kepulauan Riau semakin aman serta sejahtera. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Di Maluku Utara, pemirsa, kegiatan taklimat akhir audit kinerja Itwasum Polri tahap 2, aspek pelaksanaan dan pengendalian digelar di Aula Polres Ternate. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono turut hadir dalam kegiatan ini. Dan berikut informasi yang akan disampaikan oleh Brigpol Dewi, personil Humas Polda Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara menghadiri kegiatan taklimat akhir audit kinerja Itwasum Polri tahap 2. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Acara taklimat akhir audit kinerja Itwasum Polri tahap 2 ini turut dihadiri oleh Wairwasum Polri Irjen Pol Merdisyam, Irwil 3 Itwasum Polri, pejabat utama Polda Maluku Utara, serta tim pemeriksa dari Itwasum Polri. Kapolda Maluku Utara menyampaikan apresiasi kepada Itwasum Polri dan seluruh tim pemeriksa atas pelaksanaan audit kinerja. Kapolda juga menegaskan bahwa audit bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sarana pembinaan dan perbaikan. Kapolda juga meminta agar seluruh satuan kerja menindaklanjuti hasil audit dengan serius. Irjen Pol Waris Agono menekankan pentingnya untuk menyusun rencana aksi perbaikan dengan tenggat waktu yang jelas, meningkatkan disiplin administrasi, serta memastikan langkah korektif benar-benar diterapkan di lapangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.